Welcome back. We are joined today by Professor Jeffrey. Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Profesor Jeffrey Sachs untuk membahas ancaman yang kini dilontarkan oleh Trump terhadap Iran. Saya sangat berterima kasih Anda bisa hadir, karena jika Anda berada di Teheran, Anda akan menilai ancaman. Pada dasarnya, Anda menilai kemampuan dan niat. Sekarang, Anda tidak akan melihat penumpukan besar kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Anda akan melihat pesawat angkut Inggris, Jerman, Spanyol, dan Italia tampak menuju Timur Tengah. Dan dari segi niat, tampaknya serangan tidak dapat dihindari. Israel menginginkannya, Washington menginginkannya. Mereka berbicara tentang perubahan rezim. Di media sosial, Trump menulis bahwa sebuah armada besar sedang menuju Iran. Armada itu bergerak cepat dengan kekuatan, antusiasme, dan tujuan besar. Ia kemudian mengatakan bahwa waktu hampir habis. Apa pendapat Anda tentang ancaman-ancaman ini? What do you make of these threats? I think it's clear, for Israel. Saya rasa ini sudah jelas. Bagi Israel, ini adalah upaya selama 30 tahun untuk menggulingkan pemerintahan Iran. Amerika Serikat pada dasarnya melakukan apa yang dikatakan Israel. Dan Israel telah menarik AS ke dalam perang dengan Iran, berusaha melakukannya tanpa henti. Itu terjadi musim panas lalu. Tujuannya adalah perubahan rezim untuk melakukan penggulingan. Itu tidak berhasil. AS kemudian mulai menggunakan instrumen ekonomi. Apa yang disebut oleh Menteri Keuangan kita Scott Bessent sebagai tata kelola ekonomi. Ia memaparkan strategi yang disengaja, langkah-langkah oleh Amerika Serikat untuk menghancurkan ekonomi Iran. Gagasannya sekali lagi adalah perubahan rezim. Itu juga tidak berhasil. Dan sekarang kita memiliki satu gugus tempur kapal induk dalam perjalanan untuk menyerang Iran. Jadi saya pikir serangan sudah diambang terjadi. Tujuannya di sini tidak pernah untuk bernegosiasi. The goal here has never been negotiation. Whenever there has been negotiation, Israel has jumped up. Setiap kali ada upaya negosiasi, Israel selalu bereaksi keras dengan mengatakan, jangan bernegosiasi. Tentu saja, sebuah perjanjian nuklir pernah dicapai dengan Iran 1 dekade lalu, yaitu Rencana Aksi Komprehensif Bersama atau JCPOA. Perjanjian itu bahkan telah disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 pada 20 Juli 2015. Namun Trump membatalkannya pada masa jabatan pertamanya. Jadi, tidak pernah ada keinginan dari pihak Israel untuk mencapai penyelesaian melalui negosiasi. Dan karena Amerika Serikat mengikuti apa yang diinginkan Israel, maka tidak pernah ada kesiapan dari pihak Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi yang sungguh-sungguh dengan Iran. Trump membuktikannya lagi musim panas lalu, karena kita ingat bahwa ketika Israel dengan dukungan AS membombardir Iran pada 12 dan 13 Juni 2025, you were very outside habitual sebab nasis race dan Amerika Serikat dan Iran. Between the United States and Iran. So this whole idea that this is about Jadi seluruh gagasan bahwa ini tentang Iran yang sedang bernegosiasi itu palsu. Ini adalah operasi pergantian rezim yang dijalankan melalui perang hibrida. Artinya mereka mencoba perang siber, menciptakan kerusuhan di jalanan, menghancurkan ekonomi, melakukan pengeboman, melakukan pembunuhan, semuanya untuk menggulingkan pemerintahan ini. Dan Trump, seperti biasanya, menyebarkan hal ini dengan mengatakan, nah, kalau kalian tidak melakukan apa yang kami katakan, ini seperti Venezuela. Kami sudah melakukannya. Armada ini siap, bersedia, dan mampu melaksanakan misinya dengan cepat dan penuh kekerasan jika diperlukan. Ini murni tindakan premanisme. Orang harus memahami, berdasarkan piagam PBB, yang oleh wakil kepala staf Trump disebut sebagai hal sepele, itu sebenarnya adalah hukum internasional. Mungkin bukan untuk para gangster di Gedung Putih, tapi untuk seluruh umat manusia. Gangsters in the White House, but for the rest of humanity. It says under Article 2, Section Disebutkan dalam Pasal 2, Bagian 4, bahwa semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi disinilah kita sekarang, Glenn. Saya pikir tentu saja kita baru saja mengalami hal serupa dengan Venezuela. Ancaman yang terang-terangan dan kasar diikuti oleh invasi, penculikan presiden dan ibu negara, serta klaim oleh Amerika Serikat bahwa mereka menguasai Venezuela.
termasuk mencuri minyak dari kapal tanker dan mengirimkannya ke Amerika Serikat, dengan Donald Trump menyatakan bahwa uangnya menjadi miliknya. Donald Trump declaring that the money goes to him. So this kind of brazenness. Jadi, keberanian dan pelanggaran hukum semacam ini adalah bagian dari situasi kita saat ini. Namun Iran jauh lebih berbahaya bagi dunia. Dan kita masih menunggu ada negara Eropa yang berani bersuara, mengatakan sesuatu yang buruk tentang hal itu. Oh, mungkin itu bukan ide yang baik. Mungkin kita sebaiknya tidak berperang. Mungkin kita sebaiknya mematuhi piagam PBB. Pertanyaannya bagi Eropa adalah, apakah Eropa hanya bersuara ketika Amerika Serikat akan menyerang Eropa? In the maze of Teramak, Eropa prinsip semeskini. Swarpthel memory per time. We're going to find out in the next few days. Chancellor Merz who said during the Kanselir Merz, yang mengatakan selama serangan pertama terhadap Iran bahwa Israel sedang melakukan pekerjaan kotor kita, kini mengatakan bahwa hari-hari Iran sudah terhitung. Mungkin hanya beberapa minggu lagi, tetapi rezim ini sama sekali tidak memiliki legitimasi untuk memerintah. Jadi saya pikir orang-orang Eropa sepenuhnya mendukung hal ini. Tapi, wow, Trump juga mengatakan bahwa sekarang adalah waktu bagi Iran untuk membuat kesepakatan. Kalau tidak, mereka akan menyerang dengan keras. Kesepakatan apa yang dia maksud? Kita masih berbicara tentang kesepakatan nuklir. Karena pada titik ini hal itu tampak sangat tidak jujur. Mereka sudah sangat terbuka bahwa tujuannya adalah perubahan rezim. Dan dengan setiap perubahan rezim, tidak akan mungkin mendapatkan oposisi yang bersatu. Jadi ini adalah kehancuran Iran yang sedang kita saksikan. Yang benar begitu. That is correct. There is no interest in any negotiated deal because Tidak ada minat terhadap kesepakatan yang dinegosiasikan, karena kesepakatan semacam itu telah tersedia selama lebih dari belasan tahun. Dan setiap kali kesepakatan itu tercapai, Amerika Serikat selalu membatalkannya. Israel telah menjadi pendukung utama dalam membatalkan setiap kesepakatan yang dinegosiasikan. Dan karena Trump bekerja untuk Israel, sama sekali tidak ada niat untuk bernegosiasi. Mereka berniat menggulingkan pemerintahan. Memalukan bagi Merz. Tapi sekali lagi, ini sangat khas. Saya belum pernah melihat pernyataan itu sebelumnya. Kebrutalan Eropa seharusnya tidak mengejutkan saya, tetapi selalu membuat saya kecewa. Satu-satunya saat Eropa tampak berpegang pada prinsip adalah ketika kepentingannya sendiri yang terancam. Saat itulah tiba-tiba tidak pantas bagi AS untuk menyerang Eropa dengan mengklaim Greenland. Denmark by claiming Greenland, that would be an abuse. But overthrowing the government of Iran, Itu akan menjadi sebuah penyalahgunaan. Tapi menggulingkan pemerintahan Iran, itu tidak masalah. Saya pikir ada baiknya kita meluangkan beberapa menit untuk membahas propaganda yang kini mengalir bebas di The New York Times, The Washington Post, dan saya yakin juga di media Eropa, bahwa keruntuhan ekonomi menunjukkan korupsi dan salah urus ekonomi Iran, serta mengapa rezim tersebut tidak layak memerintah, seperti yang baru saja dinyatakan oleh Kanselir Merz. Seperti yang kamu bacakan kepada saya, orang-orang harus memahami bahwa ini adalah bagian dari permainan. Dan permainannya benar-benar vulgar, tetapi sepenuhnya bisa dimengerti jika seseorang mau memperhatikannya sedikit saja. Dan kebetulan Menteri Keuangan kita di Amerika Serikat, Scott Bessent, menjelaskannya dengan sangat jelas dan gamblang di Davos, hampir dengan cara yang seperti kartun. Dan jika saya boleh, Glenn, izinkan saya membaca kata-katanya agar orang-orang memahami apa yang telah terjadi selama setahun terakhir. Pewawancara bertanya kepadanya, apa yang ingin Anda katakan tentang sanksi? Itu hal lain yang juga Anda kerjakan, tentu saja. Apa rencana Anda di sana terkait Iran dan dampaknya? Dan Bessent menjawab, baik-baik, ada sanksi dari Departemen Keuangan. Jika Anda melihat pidato yang saya sampaikan di Economic Club of New York bulan Maret lalu, saya mengatakan bahwa saya percaya mata uang Iran berada di ambang kehancuran. Bahwa jika saya adalah warga Iran, saya akan menarik uang saya. Presiden Trump memerintahkan Departemen Keuangan dan divisi kami OFAC, Kantor Pengawasan Aset Asing, untuk memberikan tekanan maksimum pada Iran. Dan itu berhasil karena pada bulan Desember, ekonomi mereka runtuh. Kami melihat sebuah bank besar gulung tikar. We saw a major bank go under. The central bank has started to print money.
There is dollar shortage. Bank sentral telah mulai mencetak uang. Ada kekurangan dolar dan mereka tidak mampu mendapatkan impor. Itulah sebabnya orang-orang turun ke jalan. Ini adalah strategi ekonomi negara tanpa tembakan dan situasinya bergerak ke arah yang sangat positif di sini. Ini adalah pernyataan yang luar biasa, begitu luar biasa sehingga The New York Times tidak berani melaporkannya. The Washington Post juga tidak berani melaporkannya. Karena yang dijelaskan oleh Besant adalah bahwa Amerika Serikat telah menggunakan kekuatan finansialnya untuk menjatuhkan pemerintah, mendorong rakyat turun ke jalan, menciptakan kerusuhan dan kekerasan massal. Keadaan berjalan dengan sangat positif, kata Tuan Besant. Kekasarannya begitu mencengangkan, sehingga tentu saja media arus utama bahkan tidak mau menyentuhnya. But what they do is run stories every day. Tapi yang mereka lakukan adalah menayangkan berita setiap hari tentang salah urus, korupsi, keruntuhan ekonomi, penderitaan rakyat, tanpa menyebutkan bahwa Menteri Keuangan kita sudah menjelaskan bahwa itulah permainan Amerika. Dan saya telah berbicara dengan beberapa orang baru-baru ini yang mengatakan ya, mereka tidak bisa dibayar untuk minyak mereka, karena apa yang dilakukan Amerika Serikat. Pembayarannya tidak masuk. Semua orang dikenai sanksi, semua orang berada di bawah ancaman, dan setiap bank di dunia menolak menangani transaksi apapun. Itulah penggunaan dolar sebagai senjata oleh AS. Dan tujuannya sesuai dengan Gerwis Bank kegagalan bank, kegagalan with Theolwin, dan membuat rakyat turun ke jalan. To bring people out on the streets. As Besant says, this is why the people took. Seperti yang dikatakan Besant, inilah alasan mengapa rakyat turun ke jalan. Ia bahkan menjelaskan rantai sebab akibatnya dan memberkatinya. Ini bergerak ke arah yang sangat positif di sini. Baiklah, jika ini adalah jenis dunia yang orang pikir akan membuat kita aman, saya menyesal harus mengatakan bahwa mereka akan mendapati bahwa ini adalah jalan paling buruk menuju kehancuran dan bencana. Ini murni tindakan gangster yang bertentangan dengan setiap prinsip. Dan mengapa Merz terlibat dalam tindakan gangster ini? Atau mengapa orang Eropa terlibat di dalamnya? Sungguh di luar nalar saya, harus saya katakan. Karena mereka juga terlibat dalam perundingan JCPOA. Mereka menyaksikan bagaimana Amerika Serikat menghancurkannya. Jadi mereka tahu kebenarannya, tetapi mereka tidak mengatakannya. So they know the truth, but they don't speak the truth. Nah, inilah propaganda yang luar biasa, karena kamu bisa memiliki semua bukti di depan matamu. Kamu bisa melihat Besant duduk di sana, seperti yang dia lakukan berkata, beginilah cara kami akan mengguncang, atau bagaimana kami telah mengguncang Iran. Itu telah menimbulkan masalah ekonomi. Ini akan mendorong orang turun ke jalan. Kamu punya Mike Pompeo yang berkata, nah, di jalanan sana, di antara para perusuh, kami punya agen Mossad. Dan di berita Israel, mereka menjelaskan bahwa mereka menyelundupkan senjata ke sana untuk memicu kekerasan di antara para perusuh. Dan kamu tahu, aku pernah ikut debat tentang apa yang terjadi di Iran. Dan karena saya tidak mengatakan bahwa ini adalah gerakan yang sepenuhnya organik, tanpa campur tangan Barat, itu berarti saya tidak peduli dengan penderitaan rakyat Iran, dan bahwa saya adalah pembela rezim. Jadi, kalau kamu benar-benar peduli pada rakyat Iran, kamu akan mendukung pengeboman mereka. Maksud saya, betapa terbaliknya logika ini. Tapi hal yang sama terjadi di semua perang. Kalau kamu peduli pada rakyat Suriah, kamu akan menyerukan penggulingan Assad. Kan memimpin thits course Mary, ibi thinks Pauk perang Porto, tambah here. Enabda abdis kemarahastinsky. It's so vile. Yes, but what's interesting is that Ya, tapi yang menarik adalah jika kamu peduli pada rakyat Iran, maka kamu mungkin akan memperhatikan apa yang dikatakan Besant sendiri, bahwa mereka berniat menyakiti rakyat Iran. Itulah tujuannya, menyakiti mereka sedemikian rupa, hingga orang-orang turun ke jalan. Lalu ketika itu terjadi dan muncul kekerasan dan sebagainya, banyak di antaranya merupakan operasi bendera palsu, dipicu oleh provokator dan Mossad, dan seterusnya. Besant kemudian berkata, perkembangan sangat motif. Omong-omong, dia sempat menampilkan sedikit senyum sinis di wajahnya. Dia tidak bisa menahan senyum itu menyestek kira-kira. Tersing member berbroke gratis.
just an added touch of vulgarity. People should understand who Bessent is, by the way. Orang-orang seharusnya memahami siapa Bessent. Omong-omong, dia adalah Menteri Keuangan kita. Mungkin Anda berpikir itu berarti dia tahu sesuatu tentang makroekonomi, atau bahwa dia paham tentang kebijakan fiskal, atau bahwa dia ahli dalam kebijakan pajak. Tidak, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Dia adalah seorang operator hedge fund yang terkenal karena bekerja sama dengan George Soros untuk menghancurkan pound sterling Inggris lebih dari 1 dekade yang lalu. Itulah yang membawanya ke posisi ini, ketika pound diserang, pada tahun 1992 sepertinya. Dan itulah kredensialnya. Inilah seorang pria yang bisa menghancurkan mata uang. Jadi ini begitu keji dan mencolok, sehingga sekali lagi, bahkan tidak layak diberitakan. That again, it's not worth reporting. Well, when the Treasury Secretary is a economic hit. Nah, ketika Menteri Keuangan adalah seorang economic hitman, kamu memang patut khawatir, terutama dengan Trump yang memegang kendali. Saya ingin menanyakan tentang kemungkinan perang ini benar-benar meluas, karena tampaknya baik pihak AS maupun pihak Iran sama-sama menunjukkan bahwa perang kali ini akan sangat berbeda dari perang sebelumnya. Bahwa ini pada dasarnya adalah semua atau tidak sama sekali. Jadi, seberapa besar kemungkinan menurutmu konflik ini bisa dibatasi hanya di kawasan itu? Karena Iran sudah mengatakan bahwa siapapun yang ikut serta akan mereka balas. Lalu Arab Saudi mengatakan, wilayah udara kami tidak akan digunakan. Jadi mereka menganggapnya serius. Tapi, apakah menurutmu ini bisa dibatasi? Karena saya rasa perang kali ini akan sangat berbeda dari yang sebelumnya. I think we learned, again, I'm not... Saya pikir kita telah belajar, lagi saya bukan ahli militer, tetapi dari apa yang saya pahami, kita telah mempelajari beberapa hal. Salah satunya adalah bahwa Iran dapat menembus pertahanan udara Israel. Dan saya pikir mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka memiliki rudal hipersonik yang mampu melakukan hal itu. Mereka tidak menargetkan sasaran yang sangat sensitif pada serangan pertama. Dalam perang yang bersifat eksistensial, mereka akan menargetkan sasaran yang sangat sensitif. Jadi ini adalah satu hal yang menurut saya akan sangat berbeda. Mereka sudah siap untuk itu. Hal kedua yang kita pelajari adalah bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir jelas tidak menghentikan atau bahkan mungkin tidak menghambat jalur Iran menuju senjata nuklir jika mereka menginginkan jalur itu. Jumlah pengayaan yang harus melakukan untuk membawa uranium yang sudah diperkaya ke tingkat yang dibutuhkan untuk membuat bom atom atau bahkan beberapa di antaranya tidaklah banyak. Jadi, jika ini menjadi perjuangan eksistensial, saya pikir Iran benar-benar tanpa diragukan lagi dapat bergegas menuju pembuatan senjata nuklir. Without question, make a dash for nuclear weapons. They have said, and they have said credibly, mereka telah mengatakan, dan dengan kredibilitas yang kuat, kami tidak menginginkan itu. Kami ingin IAEA berada di sini untuk memantau. Kami akan mempertahankan batasan ketat terhadap segala bentuk pengayaan atau pemrosesan. Namun itulah yang sudah dibatalkan oleh Amerika Serikat 1 dekade lalu ketika Trump menjabat pada masa pertamanya. Jadi poin berikutnya adalah bahwa Iran sendiri, terutama Garda Revolusi, bisa saja memutuskan, inilah nasib bangsa kami, dan bergegas menuju senjata nuklir. Jika situasinya menjadi genting bagi Iran, saya berasumsi negara-negara lain akan mendukungnya. Iran adalah negara besar. Tentu saja Israel telah mencoba melalui pembunuhan, serangan Mossad, dan pengeboman, serangan pemenggalan kepala. Itu tidak berhasil. Saya tidak percaya itu akan berhasil. Jadi ini bisa menjadi pendahulu bagi perang yang jauh lebih luas. Ini bukan Venezuela di halaman belakang Amerika. Yang keperimbader perang di 40 start eksplosif di dunia. Dan banyak segera bersihkan nuklir di sekitarnya. Dengan kepentingan mentol that dapat hurt menjadi. Significant stakes in what would be happening. So I think it would be completely. Saya pikir hal itu akan benar ceroboh dan berpotensi menghancurkan dunia dan harus dicegah sekarang sebelum kita harus berspekulasi tentang bagaimana akhirnya nanti. Dan sekali lagi, saya merasa kecewa mendengar pandangan Jerman tentang hal ini. Tidak terkejut, tapi kecewa.
Jika kita tidak lagi memiliki negara-negara di dunia yang berani mengatakan, Anda tidak bisa melancarkan perang seperti ini di wilayah yang begitu rawan, sepenuhnya bertentangan dengan setiap prinsip yang kita miliki dalam sistem PBB, maka kemungkinan kehancuran total sangat besar. Saya percaya Dewan Keamanan PBB harus segera dipaksa untuk bersidang, tetap dalam sesi, dan menjalankan tanggung jawabnya yang unik di dunia untuk menghentikan hal ini dan menyampaikan dengan tegas kepada Amerika Serikat, kepada Presiden Amerika Serikat, tidak, Anda bahkan tidak boleh mengancam dengan cara seperti itu. Totality Dringen. Ancaman Gary bukan berjuang PBB. The threat itself is a gross violation of the UN Charter. Saya khawatir hal itu sudah tidak bisa dicegah lagi. Jika semua kemampuan ini sudah dibangun, dan satu-satunya cara untuk menghindarinya, menurut Trump, adalah kesepakatan yang pada dasarnya tidak ada, sulit untuk melihat apa lagi yang bisa mereka lakukan. Yeah, Trump sometimes backs down if he. Ya, Trump kadang mundur jika dia benar-benar menghadapi tembok oposisi. Faktanya, dia sering mundur. Saat ini dia belum menghadapi tembok itu, tapi aku tidak akan berhenti berusaha menciptakan tembok oposisi itu, hingga saat dan bahkan setelah, tapi hingga saat ketika Trump dengan ceroboh menarik pelatuknya. Itu belum terjadi, dan semoga Tuhan menolong kita. Pasti ada seseorang di Eropa yang masih punya akal sehat, andai saja kau yang memimpin, tapi pasti ada seseorang yang berkuasa, yang masih memiliki sedikit rasa tanggung jawab terhadap kemanusiaan. Ada banyak negara di seluruh dunia yang tidak ingin hal ini terjadi. Dan menariknya, aku sangat yakin bahwa Saudi tidak menginginkan perang, Qatar tidak menginginkan perang, Uni Emirat tidak menginginkan perang, Turki tidak menginginkan perang. Perstua baus firmers bout towards regional line and for ciptakan Israel, but simkat nikit menjemputana total. Itu rasa itu ada yang menggariskan kita tu, selain yang negara vasalnya Amerika. Israel and its vassal state, the United States. Dengan nada suram itu, terima kasih banyak telah berbagi pandangan Anda tentang hal ini. Saya sangat berharap akan ada tekanan dan keraguan dari pihak Eropa dan idealnya juga dari beberapa sekutu regional. Jadi terima kasih banyak. Senang bisa bersama Glenn. Tervetuloy.